Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita pertemuan online ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing, agar hari ini kita diberikan kelancaran dan semoga apa yang kita terima hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru dan nilai jual objek pajak pengganti. Ini yang saya jelaskan tadi. Kemudian berapa tarif pajaknya untuk PBB? Tarif pajaknya adalah 0,5%. Ini maksimal. Maksimal 0,5%. Dasar pengenaan pajaknya adalah NJOP. Jadi DPP itu ngambilnya dari NJOP yang tadi. Nah, besarnya NJOP itu ditentukan setiap 3 tahun sekali oleh Kepala Kanwil Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur, bupati, atau wali kota. Jadi pemuda setempat. Nah, NJOP nanti yang kemarin saya bilang, di Madura itu NJOP-nya sangat murah sekali. Nah, itu memang ada kebijakan dari bupati di Madura sana, supaya orang-orang mau bayar pajak. Jadi memang kebijakannya adalah nilai jualnya itu dikecilkan semua. Jadi bayar pajaknya itu murah sekali, ada yang 6.000, ada yang cuma 18.000, memang segitu bayar pajaknya. Supaya orang-orang itu mau full disclosure semua atas hartanya, terutama tanah-tanah dan bangunannya. Kemudian DPP ditetapkan minimal 20%, maksimal 100% dari NJOP. Nanti kita akan menghitung itu. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Jadi nanti tidak akan sama. Surabaya itu kalau Surabaya 20%, ada yang nanti 21,5%, ada yang 20,8%. Itu masing-masing akan bisa kita lihat kalau kita menghitung SPPT PBB yang saya suruh kalian bawa. Jadi minggu depan kalau kita offline, kita baru bisa menghitung. Oh, misalnya Mojokerto itu ternyata 21,8%, misalnya seperti itu. Oh, Surabaya itu 20%. Oh, Sidoarjo itu 21%. Nah, itu nanti kita akan bisa tahu berapa DPP yang paling besar di Jawa Timur atau mungkin di Indonesia. Kita akan tahu itu. Oke, nanti jadi PBB, SPPT PBB akan kita bahas nanti. Nanti hari ini kita hanya hitung-hitungannya saja. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah BPHTB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB disebut juga sebagai pajak. Objeknya apa saja? Ini adalah objeknya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi bisa karena kalian beli, jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, waris, lelang, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah, itu kalian harus bayar BPHTB, termasuk pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak di luar pelepasan hak. Maksudnya gini, jadi kalau kalian beli tanah atau beli bangunan yang baru, misalnya beli perumahan, itu kalian sebelum balik nama ke nama kalian, itu kalian harus ngurus ke notaris. Nah, nanti sama notaris harus ngurus BPHTB dulu, baru bisa dibuatkan sertifikat hak milik atas nama kalian. Itu namanya BPHTB. Nah, atau kalian dapat wasiat, misalnya dapat warisan rumah atau tanah. Nah, sekarang itu masih punyanya kakek nenek kalian misalnya. Mau kalian balik namakan atas nama kalian, bisa. Tapi harus ke notaris dulu, nanti oleh notaris akan disuruh bayar BPHTB kalian nanti. Nah, sebenarnya BPHTB kita juga tidak ngitung sendiri, dari notarisnya sudah ada perhitungannya, kita tinggal bayar, biasanya itu langsung bayar semuanya, BPHTB, PPN, kemudian biaya untuk
ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, sama fee dari notaris tersebut. Itu yang harus kita bayar. Nah, baru nanti kalian akan bisa mendapatkan sertifikat hak milik atas nama kalian. Itu yang disebut BPHTB. Nah, yang tidak termasuk objek pajak ke dalam BPHTB adalah perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Ini sama seperti yang pernah kita bahas kemarin, yaitu kalau objek pajak ini punyanya konsulat, nah kemudian misalnya mau beli, tapi atas nama konsulat Malaysia misalnya. Nah, itu dia tidak kita kenakan BPHTB, asalkan konsulat kita yang ada di Malaysia juga diperlakukan sama. Jadi ada asas timbal balik. Nah, itu berarti kita juga tidak perlu bayar BPHTB di sana, dia juga tidak perlu bayar BPHTB di sini. Kemudian dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Nah, itu juga tidak harus bayar BPHTB. Kalau untuk keperluannya negara untuk kepentingan umum. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi. Jadi, misalnya UNICEF. UNICEF itu punya kantor perwakilan di Indonesia. Nah, kemudian UNICEF ini tidak ada menjalankan usaha lain. Dia hanya fokus untuk perbaikan pendidikan yang ada di Indonesia secara gratis atau hanya memberikan pelatihan tapi secara gratis. Jadi dia tidak menjalankan kegiatan lain di luar fungsinya. Dan yang penting, Indonesia merupakan bagian dari anggota organisasi tersebut. Maka misalnya dia beli tanah atas nama UNICEF, ya berarti tidak perlu bayar BPHTB-nya. Kemudian yang tidak termasuk lagi adalah orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Misalnya utang piutang kemudian tidak balik nama karena ini cuma misalnya PT, punyanya PTA. Dulu yang punya Tuan Hadi misalnya. Kemudian sekarang karena Tuan Hadi ini sudah pergi bangkrut, akhirnya yang punya jadi Tuan Yuli misalnya. Nah, itu nanti Tuan Yuli tidak perlu bayar BPHTB karena namanya tetap nama PT, tidak ada perubahan nama. Kemudian orang pribadi atau badan karena wakaf. Wakaf itu lebih ke arah untuk pemakaman. Nah, kalau pemakaman, kemudian punyanya orang, terus diwakafkan untuk pemakaman, nah itu tidak bayar BPHTB. Kemudian orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Ini ibadah manapun mau dibuat, masjid, musola, gereja, wihara, pura, kelenteng, itu sama aja, nanti tidak bayar BPHTB. Kemudian NPOP, slide selanjutnya ada NPOP. Nah, tadi kita sudah belajar tentang NJOP, nilai jual objek pajaknya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang NPOP. NPOP itu adalah nilai pokok objek pajak. Jadi, di sini bisa saja adalah harga perolehan atau harga pasar. Jadi, NPOP ini diperoleh karena transaksi jual beli. Kemudian nilai pasar objek pajak ini bisa karena tukar-menukar, hibah, wasiat, waris, pemisahan hak. Terus harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang, atau kalau tidak ada baru lihat di PBB-nya. NJOP-nya berapa di PBB-nya. Nah, itu yang kita pakai sebagai acuan untuk menghitung pajaknya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang NPO PTKP. Jadi kalau kalian itu mau balik nama tadi, itu tidak full dikenakan dari NPOP. Misalnya 500 juta, yang tidak langsung dikalikan itu. Tapi NPO PTKP-nya itu kalian bisa memperoleh paling rendah 60 juta. Kecuali hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah,
dengan pemberi wasiat termasuk suami atau istri, NPO PTKP-nya paling rendah 300 juta. Besarnya NPO PTKP itu yang menentukan adalah peraturan daerah. Jadi gini, kalau kalian dapat warisan dari kakek kalian misalnya. Nah, kalian adalah garis keturunan sedarah lurus 1 derajat ke bawah. Karena kan dari kakek sama nenek ada orang tua kalian di situ. Nah, dari orang tua kalian turun ke bawah itu kan 1 derajat lurus ke kalian. Nah, itu namanya lurus 1 derajat ke bawah untuk garis keturunan sedarahnya. Nah, ini bisa juga termasuk untuk suami atau istri. Nah, nanti ada NPO PTKP-nya itu sebesar 300 juta. Jadi NPO PTKP itu seperti dispensasi dari pemerintah supaya bayar pajakmu itu tidak besar-besar. Nah, kalau tadi di PBB, NGO PTKP itu maksimal 20 juta. Kalau NPO PTKP itu maksimal adalah 60 juta kalau tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kalau ada hubungan sedarah, itu nanti akan kenanya 300 juta NPO PTKP-nya. Jadi ini seperti dispensasi supaya kalian bayar pajaknya tidak besar-besar. Oke? Nanti kita akan buat perhitungannya untuk ngitung PBB sama BPHTB-nya. Kalau secara pakai Zoom seperti ini tidak bisa. Jadi saya akan kirim kalian videonya. Saya akan buatkan oret-oretan untuk latihan soalnya, contoh soalnya. Saya akhiri materinya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.